Bab 35, berbeda. Semua sudah mengeluarkan roh hewan spirit masing-masing. Mereka tidak sabar ingin melihat apa roh hewan spirit fusi. Masing-masing membiarkan roh hewan spirit mereka tetap di luar sambil menatap fusi yang masih terdiam. Adik junior, bukankah sekarang giliranmu mengeluarkannya? Ucap senior Ran yang sangat tidak sabar. Kalau begitu baiklah, aku akan mengeluarkannya, sahut fusi. Tunggu sebentar. Sebelum dia mengeluarkan roh hewan spiritnya, kalian harus berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Jika kalian mengingkarinya, aku bukan hanya menghukum kalian tapi juga mengusir kalian, ucap Ketua Tang mencoba memastikan. Ketua, tenang saja, kami berjanji tidak akan memberitahu orang luar, sahut senior Yung. Kalau kamu, aku mungkin bisa mempercayainya, tapi tidak dengan yang lain, ucap Ketua Tang. Kami juga berjanji tidak akan memberitahu siapapun, Ketua. Jika kami melanggarnya, kami siap menerima hukumannya, sahut senior Man dan Rax bersamaan. Melihat betapa seriusnya Ketua Tang melarang senior Ran, malah semakin penasaran apa roh hewan spirit fusi, karena baru kali ini Ketua Tang sampai seperti ini, padahal sebelumnya saat dirinya dan ketiga lainnya ingin memperlihatkan roh hewan spirit masing-masing, Ketua Tang terlihat biasa saja. Karena hanya dirinya saja yang masih diam, Ketua Tang dan yang lainnya menatap ke arahnya. Tapi dirinya bukan orang yang mudah mengingkari janji, dirinya tentu saja akan melakukannya. Ketua, tenang saja, aku juga tidak akan memberitahu siapapun dan tidak akan membicarakannya di luar, ucap senior Ran. Ha, baguslah, karena kalian semua sudah berjanji, aku harap kalian akan selalu mengingat janji itu, sahut Ketua Tang. Jadi apa aku sudah boleh mengeluarkannya sekarang, Ketua? Tanya fusi. Tentu saja, ucap Ketua Tang. Apa kamu sudah siap, Lulang? Tidak perlu bertanya padaku, aku siap membuat mereka tidak bisa berkata-kata, sahut Lulang. Keluarlah, ucap fusi sambil mengangkat tangannya. Hur, Lulang langsung keluar dari dalam tubuh fusi dan berdiri di belakangnya menatap tajam semua roh hewan spirit yang ada di sana. Keempat roh hewan spirit para senior langsung masuk ke dalam pengendali masing-masing tanpa mengatakan apapun. Hur, Nanaga, ucap senior Ran sambil menelan ludah. Tidak heran Ketua Tang sampai seperti itu melarang kita memberitahu orang luar, sahut senior Yung. Maaf senior, karena sudah terlanjur keluar. Lulang ingin bertarung dengan roh hewan spirit para senior, ucap fusi. Kamu memberikannya nama, sahut senior Rax. Kita satu, tentu saja harus memberinya nama, akan tidak pantas jika kita memanggil dengan jenisnya, ucap fusi. Sangat masuk akal, sahut senior Rax menganggukkan kepalanya. Jadi bagaimana senior, siapa yang akan bertarung dengan Lulang lebih dulu? Tanya Fu X. Kamu pasti bergurau, roh hewan spiritmu naga beast spirit, kami tidak ada yang berani melawannya, ucap senior Ran. Kalau begitu Lulang kembali masuk saja, sahut fusi. Tunggu, roh hewan spirit fusi memang sang legendaris tapi pengendalinya masih pemula, dan milik kalian cukup kuat ditambah kalian memberikan tambahan kekuatan, tidak mungkin kalian kalah telak, ucap Ketua Tang. Ketua juga bergurau pada kami, siapapun tahu kalau walau pengendalinya lemah tapi roh hewan spiritnya kuat akan sulit untuk mengalahkan beast spiritnya. Terkecuali yang kami lawan adalah pengendalinya, sahut senior Yung. Tapi tidak ada masalah, aku akan mencobanya. Keluarlah serigalaku, teriak senior Yung. Oh, aku iri padanya, dia memiliki nama tapi kamu malah memanggilku dengan jenis aku, ucap roh hewan spirit senior Yung. Jika kamu mau bertarung dengannya, aku akan memberimu nama, sahut senior Yung. Aku akan menagih janji kamu, ucap roh hewan spirit senior Yung. Wes, serigala senior Yung berlari cepat ke arah Lulang. Setelah berjarak 5 meter, serigala melompat ke arah Lulang yang hanya menggertakkan giginya. Dasar lemah, wus, satu pukulan Lulang tanpa menggunakan kekuatan penuh membuat roh hewan spirit senior Yung terlempar. Baru mau memintanya kembali menyerang, serigala senior Yung langsung memilih menghilang. Aku tidak masalah tidak kamu berikan nama,
ucap serigala yang sudah kembali masuk ke tubuh senior Yung. Bagaimana dengan ketiga senior, apa ada yang mau mencobanya? Tanya Fusi. Tidak, tidak, kami cukup tahu saja apa bis spiritmu, ucap senior Man. Alang masuklah, sahut Fusi. Lulang seketika menghilang setelah mendengar tidak ada lagi yang mau bertarung dengannya, padahal dirinya baru pertama kali menunjukkan wujud dan ingin bertarung. Kenapa mereka malah menolaknya? Ha, 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 akhirnya kalian tahu sendiri akibatnya, ucap Ketua Tang. Apa maksud Ketua? Tanya senior Ran. Aku sendiri saja tidak yakin roh hewan spirit aku bisa menang melawannya, apalagi roh hewan spirit kalian. Jika ingin menang mungkin kalian sebagai pengendali harus berada di puncak, ucap Ketua Tang. Kalau begitu kenapa Ketua meminta roh hewan spirit kami untuk bertarung? Tanya senior Yung. Aku hanya ingin memberi kalian pelajaran, dengan begitu kalian akan tahu terlalu penasaran itu tidak akan berakhir baik, ucap Ketua Tang. Karena kalian semua tidak lagi merasa penasaran aku akan membawa Fusi pergi, kalian harus ingat itu lain kali, sambung Ketua Tang. Baik Ketua, sahut semua serentak. Ketua Tang meminta Fusi berjalan di depannya sampai di depan rumahnya. Sesampainya di sana Ketua Tang langsung masuk dan meminta Fusi untuk duduk di depannya. Aku sebenarnya sudah mengetahui apa roh hewan spirit kamu, tapi aku sama seperti mereka yang juga penasaran wujudnya, ucap Ketua Tang. Tapi sekarang aku sudah tidak penasaran lagi, sambung Ketua Tang. Tapi sebenarnya bukan itu yang ingin aku katakan dan kamu harus mendengarkan aku baik-baik, ucap Ketua Tang dengan sangat serius. Baik Ketua, sahut Fusi. Roh hewan spirit naga dulunya hanya dimiliki oleh raja atau keturunan raja. Jika roh hewan spirit naga terlahir dari orang biasa maka akan menjadi ancaman terbesar bagi kerajaan, ucap Ketua Tang. Itu alasan aku meminta mereka tidak membongkar roh hewan spirit kamu, karena aku tidak mau kamu menjadi incaran banyak orang, sambung Ketua Tang. Apalagi jika mereka tahu kalau roh hewan spirit kamu tidak hanya satu, dan keduanya adalah naga, ucap Ketua Tang. Dari mana Ketua mengetahuinya? Tanya Fusi. Itu tidak penting, yang harus kamu ingat mulai sekarang dan seterusnya kamu jangan mengeluarkan bis spirit kamu sembarangan terkecuali kamu sudah menjadi sangat kuat, ucap Ketua Tang. Aku mengerti Ketua, sahut Fusi sambil menganggukkan kepalanya. Baguslah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu untuk menguasai dua jurus itu. Setelah berhasil menguasainya kamu harus memperlihatkannya padaku, ucap Ketua Tang yang langsung bangkit berdiri dan berjalan pergi. Fusi yang terus memperhatikan Ketua Tang masih tidak mengerti satu hal. Dari mana Ketua Tang tahu jika kedua roh hewan spiritnya adalah naga padahal dirinya sama sekali tidak pernah mengatakan apapun. Bab 36, Kitab Tornado Neraka. Fusi mengeluarkan kitab jurus dan gulungan jurus yang ada di cincin ruang miliknya. Melihat tulisan di kitab jurus Fusi merasa sangat tertarik dan seperti tertantang ingin menguasainya lebih dulu. Sampul kitab jurus yang bertuliskan Tornado Neraka membuat Fusi seperti tertantang. Tornado biasa saja sudah sangat hebat karena bisa menerbangkan rumah bertingkat, bagaimana dengan Tornado Neraka? Fusi tidak sabar ingin melihat apa saja yang bisa diterbangkannya. Kitab jurus Tornado Neraka, nama yang bagus. Aku sangat penasaran kenapa dinamakan Tornado Neraka, ucap Fusi. Karena ini pertama bagimu mencoba menguasai kitab jurus, kamu harus berusaha keras dan hati-hati, apalagi jurus itu bukan jurus sembarangan, sahut Lulang. Kalau begitu aku akan memulainya sekarang, semakin cepat aku memulainya semakin cepat juga aku berhasil menguasainya, ucap Fusi penuh semangat tidak mendengarkan perkataan Lulang. Fusi langsung bersila dan menutup kedua matanya. Dengan sendirinya kitab jurus di pangkuan Fusi terbuka lebar dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Fusi yang baru menutup matanya merasa sangat terkejut melihat di mana dirinya berada saat ini. Rasa heran Fusi sebelumnya juga seketika hilang karena dirinya berada di pinggiran pusaran tapi panas seperti di neraka. Bukan hanya itu, di pusaran tornado terdapat bara api yang membara. Tidak heran dinamakan Tornado Neraka. Ternyata benar-benar pusaran tapi seperti itu, ucap Fusi. Sekarang bagaimana caraku menguasainya? Sambung Fusi berbicara sendiri.
Fusi memperhatikan dengan sangat teliti tornado api yang ada di depannya, untuk memastikan api di depannya Fusi menyentuh sedikit dan merasa terbakar setelah menyentuhnya. Menyentuhnya sedikit saja sudah seperti ini, bagaimana jika aku sampai masuk ke dalam sana, ucap Fusi. Fusi kembali berpikir bagaimana agar dirinya bisa menguasai jurus tornado neraka. Mata Fusi yang terus melihat ke bawah melihat cahaya putih di ujung pusaran terdalam. Fusi yang sangat jeli yakin jika itu adalah kunci dirinya bisa menguasai jurus tornado neraka. Tapi jalan satu-satunya agar bisa menggapai cahaya putih itu dirinya harus masuk ke dalam pusaran. Sepertinya memang tidak ada pilihan lain, mengorbankan diri atau kembali tanpa hasil, gumam Fusi. Setelah meyakinkan dirinya sendiri, Fusi melompat ke dalam pusaran api di depannya. Fusi berteriak sangat keras saat tubuhnya terbakar di pusaran tornado yang terus berputar. Ark, ark, Fusi terus berteriak sangat keras. Rasa panas yang dirasakan saat ini baru pertama kali dirasakan olehnya. Semakin dirinya berteriak, api yang membakarnya tidak mereda dan malah menjadi-jadi. Di tengah pusaran api yang terus berputar, Fusi mencoba menahan panas api yang membakar tubuhmu. Walau tak bisa tenang di saat seperti itu, Fusi hanya bisa menahannya dengan tidak lagi berteriak agar tidak menguras tenaga. Setelah sampai di dasar pusaran, Fusi dengan cepat mengambil bola cahaya yang bersinar terang. Fusi yang memegang erat bola cahaya tiba-tiba tidak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Fusi yang masih bisa merasakan panas di tubuhnya perlahan membuka mata. Betapa terkejut Fusi saat melihat dirinya sudah tidak berada di pusaran. Yang ingin menguasai kitab pusaran neraka bukan hanya kamu, tapi cara yang kamu gunakan lebih mengerikan dari mereka. Kamu mengorbankan tubuhmu, ucap suara yang berasal dari bola cahaya di depan Fusi. Kamu pasti kepingan roh yang menjaga kitab pusaran neraka, sahut Fusi. Benar, aku adalah kepingan roh dan penjaga terakhir kitab pusaran neraka. Kamu beruntung karena bisa menjadi penguasa terakhir, ucap kepingan roh. Tapi saat ini aku belum menguasainya, sahut Fusi. Lebih tepatnya belum sepenuhnya, karena kamu sudah terjun ke dalam pusaran dan merasakan panas pusaran neraka secara langsung, tubuhmu sudah menguasainya sedikit. Untuk sepenuhnya menguasainya kamu harus mendapatkannya dariku, ucap kepingan roh. Kalau begitu bagaimana caranya? Tanya Fusi. Itu sangat mudah. Kamu hanya perlu memecahkan bola cahaya yang menampung aku. Dengan begitu kamu sepenuhnya sudah menguasainya, ucap kepingan roh. Apa hanya itu? Kenapa begitu sangat mudah? Tanya Fusi tidak percaya. Ha, kamu bisa mengatakan mudah karena tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuh asli kamu, ucap kepingan roh. Sekarang kamu cepat lakukan saja. Aku yakni kamu pasti akan menyesal sudah terjun ke dalam pusaran, sambung suara kepingan roh yang langsung menghilang. Di tempat lain, Ketua Tang yang sebelumnya mau kembali ke kediamannya memutuskan mengurungkan niatnya. Karena ini adalah pertama kali bagi Fusi ingin menguasai jurus, Ketua Tang memutuskan untuk tetap menemaninya sama seperti saat dirinya menemani keempat muridnya sebelumnya. Tak berselang lama setelah Fusi menutup mata, Ketua Tang masih terlihat tenang. Ketua Tang bahkan memperhatikan ke beberapa tempat di mana tempat murid lain yang sedang mengintai Fusi. Setelah penasaran dengan roh hewan spirit Fusi, sekarang mereka penasaran dengan kitab jurus seperti apa yang dikuasai oleh Fusi untuk pertama kalinya. Saat melihat ke beberapa arah berulang kali, Ketua Tang tiba-tiba merasakan hawa yang panas keluar dari tubuh Fusi. Ketua Tang langsung memegang tangan Fusi untuk memastikan apa yang terjadi padanya. Mungkinkah anak ini malah memilih memasuki pusaran tornado neraka, ucap Ketua Tang. Belum sempat memastikan yang dipikirkannya, Ketua Tang merasakan tangannya seperti terbakar karena memegang tangan Fusi. Asap terus keluar dari tubuh Fusi. Tidak hanya itu, Ketua Tang juga mencium bau terbakar dari seluruh tubuh Fusi. Kalian semua yang masih bersembunyi cepatlah keluar, teriak Ketua Tang. Keempat senior Fusi yang bersembunyi bergegas keluar. Keempatnya juga menatap tubuh Fusi yang masih terus mengeluarkan asap dan berbau menyengat. Kalian berdua bantu ambilkan 3 ember air dari kolam kesucian. Saat ini dia masih belum bisa berendam di dalam kolam kesucian karena kekuatannya masih belum cukup kuat.
tapi tidak masalah jika kita hanya mengambil 3 ember untuk merendam tubuhnya, ucap Ketua Tang. Apa yang kalian tunggu, cepat lakukan, sambung Ketua Tang. Dan untuk kalian berdua ambilkan beberapa tumbuhan herbal di kotak yang ada kamarku. Tumbuhan herbal itu bisa membantu menghilangkan panas di luar tubuhnya, ucap Ketua Tang memerintah Senior Ran dan Senior Yung. Baik Ketua, sahut keduanya serentak. Setelah keempat muridnya pergi, Ketua Tang langsung menyiapkan tempat untuk Fusi berendam. Tidak hanya itu, Ketua Tang juga memindahkan tubuh Fusi menggunakan kekuatannya ke dalam bak mandi. Hanya membutuhkan beberapa menit untuk keempatnya kembali secara bersamaan. Di bawah perintah Ketua Tang, keempatnya memasukkan air kesucian dan tanaman herbal milik Ketua Tang ke dalam bak mandi. Setelah tubuhnya disiram air kesucian dan beberapa tanaman herbal, Fusi perlahan membuka matanya. Di alam bawah sadarnya dirinya baru saja memecahkan bola berisi kepentingan roh penjaga kitab tornado neraka. Bertepatan dengan itu, Fusi yang membuka matanya merasakan kalau saat ini tubuhnya sedang terendam di dalam air. Kenapa kamu sampai terjun ke dalam tornado neraka? Padahal kamu bisa juga hanya memasukkan setengah dari tangan saja, ucap Ketua Tang yang terlihat sangat khawatir. Maafkan aku Ketua, sahut Fusi. Sudahlah, kamu tetap berada di situ selama semalaman dan jangan berdiri sama sekali, ucap Ketua Tang sambil berjalan pergi meninggalkan Fusi.